Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes, sudah kekenyangan apa ya? Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Puja dan puji syukur, alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih terpilih ya sebagai hamba Allah yang masih komitmen ya menegakkan malam-malam Ramadan. Ini pasti kesini niatnya nanti sekalian tarawih ya. Ada yang mau isya balik langsung gitu. Nah, biasanya tarawih ya. Alhamdulillah karena ini udah malam yang besok 12 ya. Sudah banyak yang punya agenda sendiri-sendiri gitu ya. Pertama rame ini yang tengah-tengah ini sudah punya acara biasanya berbuka bersama. Nah, terus nanti tarawihnya lewat. Nah, jadi kita alhamdulillah walaupun buka bersama tarawih tetap harus ada ya. Tadi kita buka bersama di masjid ya. Nah, jadi alhamdulillah Allah masih beri kita nikmat iman ya, nikmat kemauan, nikmat kesehatan pada malam hari ini. Salawat dan salam kita doakan semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya dikasih tema oleh panitia yaitu tentang Iqra ya, bacalah gitu ya. Kemudian ada catatan di sini maksimal 15 menit nji. Nah, niku ya. Jadi ada batasannya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, kita sudah tahu Iqra itu wahyu pertama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala ya, turun kepada Nabi Muhammad dan itu di bulan Ramadan. Jadi dikatakan syahrul Quran, bulan Ramadan ini ya. Ada perintah untuk membaca ya. Nah, apa yang kita baca kalau perintah itu? Jadi kalau dulu perintah itu kepada Nabi Muhammad, tetapi kita sebagai umatnya sekarang ketika membaca Al-Quran kemudian ada perintah, larangan ya, itu tujuannya kepada Nabi Muhammad, kita harus bawakan ya perintah itu tujuannya ke kita gitu. Itu cara kita membaca Al-Quran. Jadi jangan, itu untuk Nabi Muhammad saja, tidak ya. Karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah ya, dipilih di kalangan manusia oleh Allah, Al-Mustafa yang dipilih gitu. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada kita manusia. Jadi tujuannya adalah untuk kita manusia. Kecuali kita sudah merasa tidak manusia lagi gitu. Ya, ini tujuannya untuk kita. Sehingga ketika kita membaca perintah kepada Nabi Muhammad, itu kita harus bawakan itu juga perintah untuk diri kita. Nah, Iqra, ketika perintah Iqra ini, apa yang kita baca ya? Yang kita baca adalah yang pertama ayatul Qur'aniyah. Ya, jadi bisa kita katakan apa yang kita baca nanti ada 3 ya. Ayatul Qur'aniyah, kemudian ayatul kauniyah, ya, kemudian ayatul insaniyah. Ayat itu artinya tanda-tanda kebesaran Allah ya. Ayatul Qur'aniyah yaitu ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Ankabut Allah berfirman ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacakanlah ya,
apa yang sudah diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dari Alkitab. Wa aqimis shalah, dirikanlah salat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Jadi perintah membaca Al-Quran itu didahulukan dari perintah salat. Artinya apa di sini? Ilmu lebih dahulu dari amal. Ya. Kita tahu perintah salat itu ya dari Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, di situ ada ya aqimis shalah li dzikri, ya, banyak perintah. Aqimus shalah, ya, wa atuz zakah. Jadi ilmu sebelum amal. Ya. Jadi kalau amal tidak ilmu, itu di situ nanti akan keliru gitu ya. Yang kedua, ya kenapa ini sekarang momennya kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran kenapa? Ya kita bulan Ramadan, di samping bulan Al-Quran, kita tahu bahwa pahala dilipat gandakan ya di Ramadan ini. Kemudian Rasulullah juga berpesan ya dalam sebuah hadis, man qara'a, ya, siapa yang membaca harfan ya minal Quran falahu hasanatun, ya, wal hasanatu ya asru amsalihah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, kata Rasulullah, maka dia mendapatkan pahala satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu, kata Rasulullah, dilipat gandakan 10 kali. Ini tidak hanya di dalam bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Ya. Kemudian kelanjutan hadis itu, ya, tidaklah aku katakan alif lam mim harfun, ya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf gitu. Tetapi lakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Akan tetapi alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf gitu. Artinya pahala untuk membaca Al-Quran itu adalah per hurufnya gitu. Satu huruf kita baca itu nilai ada satu kebaikan. Kalau kita melaksanakan sholat zuhur itu satu kebaikan. Kita melaksanakan sholat zuhur. Ya. Kita berzakat satu kebaikan. Tapi ketika membaca Al-Quran, pahalanya, hitungannya bukan kita membaca ini, kita membaca berapa menit gitu ya. Bukan satu kegiatan itu, tapi per hurufnya. Artinya kalau kita merasa, saya yakin kita harus merasa kurang ya amalan kita gitu, pahala kita, ya, amal kebaikan kita ya. Karena kalau dihitung-hitung bapak-bapak ya, ibu-ibu, adik-adik, mas semua gitu ya. Kita itu ya kalau diberi kesempatan umur misalkan ada, saya lihat mungkin ada yang udah 60 Pak ya. Ada yang di bawah itu gitu ya. Ada yang masih 25, bahkan mungkin ada yang masih belasan gitu ya. Kalau yang udah 60 mungkin dari balih gitulah, dari balih ya. Balih 15, 60 berarti ada 45 ya. Kalau 45 usia kita beramal ya misalnya. Karena balih enggak dihitung ya sebelum balih, setelah balih 45 tahun. Nah, kalau dipotong tidurnya berapa itu Pak? Biasanya sepertiga kalau ya, 8 jam kalau kita potong. Berarti 45 tinggal 30 gitu ya. 30 tahun. Kalau 30 tahun dipakai untuk beribadah, kan tidak semua waktu 30 tahun itu kita pakai untuk ibadah. Banyak untuk kegiatan keduniaan. Kadang malah ada maksiat yang kita lakukan gitu. Nah, ibadahnya berapa gitu? Dari 30 itu. 5 tahun. Kalau 5 tahun terus ditanya lagi, yang ikhlasnya berapa gitu? Nah, kan makin kurang lagi kan? Ya. Karena yang ikhlas tidak ikhlas ditolak, yang ikhlas diterima. Artinya kita kurang. Dan ketika Allah berikan Al-Quran, kemudian Rasul menjelaskan
pahalanya demikian luar biasa, ini rahmat bagi kita. Ya. Melakukan amal yang pahalanya dilipat gandakan luar biasa. Karena sayangnya Allah kepada kita. Dia ngerti kita itu kegiatannya seperti ini di dunia ini. Makanya orang yang sudah mengerti pahala membaca Al-Quran, dia tidak akan tinggalkan bacaan Al-Quran. Tidak lewatkan hari-harinya tanpa membaca Al-Quran. Karena di situ nanti ada lipat ganda pahala yang luar biasa. Per hurufnya. Nah, ini bagi yang belum, tentu nanti sesuai dengan apa masing-masing ya. Tapi ada niat kalau kita harus lebih baik lah dari Ramadan tahun lalu. Kemudian ini untuk membaca ayatul Qur'aniyah ya. Ayat kauniyah, kemudian apa yang kita baca lagi? Yaitu ayatul kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Kauniyah itu alam semesta ini. Al-Quran juga memesankan kepada kita. Ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Tidakkah kamu perhatikan ya, kepada onta bagaimana diciptakan, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, ke langit bagaimana dia diangkat ya tanpa tiang sama sekali gitu. Ini kita harus memperhatikan itu, membaca itu dengan ilmu pengetahuan tentunya. Ya, tentang gelombang, tentang fisika macam-macam dan juga tentang sosial ya. Karena ilmu itu tidak hanya sains ya, kauniyah itu tidak hanya yang terbentang di alam semesta ini, tidak hanya ya natural science tetapi juga social science. Jadi ada ilmu sosial juga ya. Fenomena kita puasa ini juga menjadi pelajaran ya. Seharusnya bulan puasa itu sahabat-sahabat bagaimana demen mendapati puasa dan ketika masuk puasa itu dan serius sekali sampai akhir puasa, tapi kondisi kita cenderungnya kan ya beragam tuh ya. Nah, silakan kita baca bagaimana cara orang berpuasa di Indonesia ini. Seringnya kayak tadi itu awal-awal ramai masjid itu ya. Di sini mungkin hari pertama harus menyiapkan perbukaan ratusan, 300, 400. Hari sekarang mungkin tinggal 150 gitu ya. Nah, udah berkurang kemana tuh ya? Oh udah acara buka bersama. Oke ya, nanti maghribnya ketinggalan tidak gitu kan. Ya jamaah maghribnya, ya kadang-kadang isanya, ya tarawihnya. Ya. Nanti udah mau mendekati Lebaran, nah, sudah lain lagi ya. Untuk lain lagi kegiatannya. Ini apakah akan terulang terus setiap tahun begitu? Atau memang kita mensyukuri datangnya Ramadan ini seperti sahabat-sahabat dulu, luar biasa harapannya ya. Balighna Ramadan itu ketika mendapatkan Ramadan serius mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk ayat kauniyah sosial yang kita harus baca gitu. Ya dengan ilmu pengetahuan tentunya. Kemudian yang kita baca lagi tadi saya sampaikan ayatul insaniyah ya. Ayat-ayat tentang manusia. Al-Qur'an juga memesankan banyak tentang penciptaan manusia ya. Bagaimana kita seharusnya ya mensikapi nikmat yang Allah berikan. Bapak Ibu, kita dilahirkan laki-laki dan wanita ya. Itu kita tidak memilih ya. Ada yang lahir laki-laki dan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lahir wanita. Itu pilihan Allah gitu. Kita jaga, jangan sampai nanti kodrat kita sebagai wanita kemudian kita nggak bisa kemudian diberikan amanah ada rahim dan sebagainya. Karena kesalahan kita dalam membaca ayat-ayat insaniyah, kita berikan makanan yang kurang baik sehingga kita nggak bisa untuk ya sebagai mendapatkan amanah untuk melanjutkan keturunan manusia ini di bumi. Ini harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Membaca ayat-ayat insaniyah ini dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini dokter-dokter yang berbicara ya. Kita dimintai untuk sholat, ya gerakan itu untuk tubuh kita. Itu seperti terapi 5 kali sehari. Tapi bagaimana gerakan-gerakannya ya? Fitrah tidak gitu ya. Maksudnya sesuai dengan gerakan yang Rasul ajarkan ya. Yang kemudian berdampak manfaat untuk diri manusia itu. Gitu. Ya, saya nggak tahu di sini sudah pernah melakukan kegiatan mungkin bagaimana sholat secara fitrah gitu ya. Yang sesuai dengan kondisi rangka kita, yang kemudian ini memang menjadi terapi 5 kali sehari, yang kemudian kita mendapati generasi sahabat ya, itu sehat luar biasa. Karena memang memaknai, jadi ketika ada salah Rasul menegurnya, ulangi sholatmu, karena gerakannya yang tidak tepat, karena
ini adalah merupakan perintah itu sendiri, pasti manfaatnya luar biasa untuk manusia. Ketika diperintah sholat, dan ini untuk diri kita, tubuh kita, ini juga harus kita membacanya. Nah, sudah 15 menit ya. Nah, baik, Bapak dan Ibu-ibu, jadi ketika ada perintah Iqra itu umum sifatnya ya. Tidak hanya mentilawah, kalau utslu tilawah itu sering maknanya hanya tilawah ya. Tapi ketika Iqra itu tidak hanya tilawah saja, tetapi membaca dalam tanda petik gitu ya. Nazariyah ya, memperhatikan, meneliti, ini masuk bagian dari situ. Kemudian syaratnya adalah bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Alasannya adalah karena ya melihat keagungan Allah. Kita membaca ayat kauniyah, membaca ayat insaniyah, membaca ayat Qur'aniyah, itu harus dengan nama Tuhan. Jadi dengan alasan untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ini maksimal 15 menit nggih. Nah, itulah jadi. Kalau cukup segitu, mudah-mudahan manfaat untuk diri saya pribadi dan kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.